bikin review soal buku Ru. Gue lagi hunting buku soalnya, terutama yang self improve. Siap, Bro Waffle. Saya akan rekomendasikan 7 buku self improvement untukmu. Check it out. Rekomendasi buku pertama itu namanya Ikigai, ya, rahasia hidup bahagia dan panjang umur ala orang Jepang. Nah, Ikigai ini istilahnya namanya way of life gitu, atau jalan hidup. Bagaimana orang Jepang menggali, mendalami tujuan hidup mereka. Yang saya dapat dari sini yaitu ada 4 poin bagaimana cara menggali potensi diri. Yang pertama, apa yang kamu sukai, apa yang kamu jagai, apa yang orang lain butuhkan, dan bagaimana caramu untuk dibayar kegiatanmu. Setelah mendalami jalur hidupmu, mendapatkan ikigaimu, langkah selanjutnya adalah Anda harus menyikapinya dengan baik. Cara terbaik untuk menyikapi itu semua adalah dengan cara belajar dari bukunya Attitude is Everything karya Jeff Keller. Nah, ditulisnya terlihat ya tuh ya, sikap mental adalah segalanya. Hidupmu bakal sukses kalau mentalmu beres. Nah, di sini kamu bisa belajar bagaimana cara menyikapi dan bersikap. Karena apapun yang kamu pikirkan, kamu berpikir bisa maupun tidak bisa, keduanya sama-sama benar. Maka dari itu, hati-hatilah dengan pikiranmu, hati-hatilah dengan sikapmu. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mengelola itu, menyikapinya? Nah, ada yang buku ketiga. Buku ketiga itu namanya filosofi teras, ya, filsafat stoik, ya, stoa, ya, stoikisme, di mana kita belajar untuk menyikapi, memilah hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hal yang bisa kita kendalikan adalah tujuan kita, pikiran kita, sikap kita. Yang tadi kan ikigai kita, attitude kita. Nah, hal yang tidak bisa kita kendalikan apa? Yaitu pikiran orang lain, opini orang lain, sikap orang lain. Nah, dengan belajar stoikisme, Anda bisa belajar bagaimana cara menyikapi hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dan hal yang bisa dikendalikan. Ketika sudah bisa mengendalikan, dikotomi kendali namanya ya, antara yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan, selanjutnya Anda harus mulai berani bersikap bodoh amat. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat karya Mark Manson, di mana Anda bodoh amat di sini bukan berarti tidak peduli, justru Anda harus memilih kepedulianmu kemana Anda ingin pedulikan. Karena kita akan selalu memilih untuk peduli yang mana, gitu ya. Bodoh amat, tetap melakukan apapun yang ingin kalian lakukan, apapun yang sesuai dengan ikigaimu, dengan sikapmu. Maka dari itu Anda harus belajar bodoh amat dan tetap melakukan apa yang Anda lakukan. Nah, buku selanjutnya ketika Anda sudah bisa mengendalikan diri, dikotomi kendali, dan tetap berani berbodoh amat itu. Selanjutnya adalah belajar mengelola diri dengan Atomic Habit karya James Clear. Nah, di sini kan ada tagline itu, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Kurang lebih ini adalah cara perlahan-lahan slow learning, tapi sangat efektif karena kita seringkali ingin berubah secara drastis gitu. Padahal perubahan itu akan sangat efektif ketika Anda perlahan-lahan gitu. Nah, di sini yang paling saya ingat rumusnya adalah lakukan apapun yang Anda lakukan minimal 1% setiap harinya. Jadi setiap hari 1%, mungkin angkat beban 2 kali udah, jalan 15 menit udah, baca 15 menit udah gitu. Ini juga sama gitu ya. Jika Anda lakukan setahun konsisten minimal 1% setiap harinya, Anda akan mendapatkan manfaat 37 kali lipat lebih baik daripada setahun sebelumnya gitu. Daripada tidak sama sekali. Cara untuk mengelola ya, mendapatkan menuju kepada ikigaimu dan mengelola diri perlahan-lahan menghadapi orang-orang dengan sikap yang aneh-aneh gitu, dengan belajar dikotomi kendali. Disinilah cara untuk perlahan-lahannya itu di sini. Oke? Setelah Anda belajar Atomic Habit, membangun habit secara perlahan-lahan, Anda mulai bisa mengaplikasikannya dengan cara Anda belajar di Visual MBA. Visual MBA ini buku tentang semua yang dipelajari dalam 2 tahun di sekolah bisnis diringkas secara visual. S2 MBA itu semua dirangkum dalam buku ini. Apa kaitannya dengan pengembangan diri? Nah, pengembangan diri di sini setidaknya Anda setelah tadi sudah mengelola diri, Anda mulai diaplikasikan. Barangkali Anda juga harus perlu belajar manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen apalagi operasional. Karya Anda mungkin nggak terlalu di bagian kegiatan yang manajemen, tapi setidaknya Anda juga perlu tahu tentang manajemen SDM itu seperti apa, terutama keuangan gitu. Nah, saya juga ini belajar ini tuh memang repot di keuangan, tapi ya jadinya oh iya ya, ada aset, ada likuiditas, ada liabilitas, ada ekuitas, yang mana biar kita tahu duit kita tuh kemana sih. Nah, yang ini juga personal juga bisa diterapkan, apalagi di organisasional seperti itu.
gitu. Nah, buku terakhir yaitu setelah diaplikasikan ilmunya dengan visual MBA, merancang dari A sampai Z, lanjut ke mencari kenalan. Dengan cara apa? Dengan cara membaca buku dari Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People in the Digital Age, ya, kayak revisi yang baru. Dale Carnegie ini memberikan cara praktis untuk belajar bagaimana caranya mendapatkan teman dan menginfluence orang-orang. Nah, di sini ketika Anda sudah mulai tahu tujuannya, kemudian orang-orang yang menyebalkan kita bisa kendalikan, oh ya itu emang mereka begitu, kemudian kita belajar bodo amat dan fokus terhadap apa yang kita rencanakan, ya perlahan-lahan secara Atomic Habit, lalu dengan visual MBA-nya secara pembelajaran untuk aplikasi karirnya, dan Anda mendapatkan teman dengan cara belajar dari Dale Carnegie ini, buku merah Dale Carnegie, seperti itu. Mungkin itu rekomendasi dari saya, 7 buku yang saya rekomendasikan untuk Anda belajar self-improvement secara mandiri. Oke? Selamat belajar, tetap melaju.